telah melakukan penahanan tersangka 2 orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Jadi pada perkara pengembangan kali ini ada 2 tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Hingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada 4 tersangka. Tersangka ISM dan ASR dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk kronologis perkaranya, bagaimana mungkin rekan-rekan jurnalis sudah mengikuti perkembangan perkara ini sejak awal. Namun untuk yang pihak ditetapkan dari sisi swasta, kali ini saya akan secara singkat untuk menyampaikan konstruksinya ya. Jadi dalam lanjutan penanganan perkara ini, tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenak. Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FHM selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan disebutkan dalam undang-undang, yaitu melebihi dari 8%. Hingga dalam prosesnya kemudian bagaimana kita ketahui bersama, dilakukan pembagian kuota haji reguler dan haji khusus dengan skema 50-50, artinya 50% reguler, 50% kuota tambahan, kuota haji khusus. Selanjutnya kedua tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktur dan NRA Group atau Asosiasi Kesturi, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan atau dengan yang kita sebut istilah T0, di tanpa antri, langsung daftar, langsung berangkat di hari di tahun itu, di tahun 2023 dan 2024. Kemudian tersangka ISM ini diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, diantaranya saudara IAA sebesar 30.000 USD. Kemudian untuk saudara HL selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU sebesar 5.000 USD dan 16.000 Saudi Arabia Riyal. Dan untuk saudara RFA selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus sebesar 10.000 USD. Atas perbuatannya, PT Makassar Toraja atau Maktur memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain
pada tahun 2024 setidaknya mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar 406.000 US dollar. Dan atas pemberian itu ada sekitar 8 PHK, penyelenggara ibadah haji khusus atau travel ya, sering disebut, yang terafiliasi dengan tersangka ASR. Jadi tadi ada Kesturi, ada NRA Group, itu memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 tidak-tidaknya sekitar 40,8 miliar rupiah. Nah, penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka ini diduga sebagai representasi dari saudara YCQ, selaku Menteri Agama pada saat itu. Bahwa atas perbuatannya saudara ISM dan saudara ASR ini dipersangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena memang dimulainya penyidikan untuk perkara haji sendiri itu dimulai sebelum berlakunya undang-undang KUHP dan KUHP yang baru, jadi 2025. Dan itu pun nanti ketika di jalannya persidangan atau di proses penuntutan itu akan dialternatifkan dengan pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini untuk yang sangkaan yang mengikuti KUHP yang baru. Jadi begitu untuk kronologis terkait dengan peran-peran yang khususnya 2 orang tersangka yang saat ini dilakukan penahanan untuk perkara haji. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk penanganan perkara haji ini progresnya sangat positif untuk penyidikan perkara haji itu sendiri. Ini sebagai langkah strategis juga KPK dalam melakukan penyidikan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sehingga KPK berharap masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan nantinya secara lengkap. Kemudian dalam penanganan perkara ini juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi. Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, tapi juga seluruh pihak yang berinteraksi dengan sektor publik dan sektor swasta.